Pemirsa, viral di media sosial video pertunjukan sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED. Diketahui video tersebut diambil di dusun Tambakwatu, Pasuruan. Audio Malang Subur MN Audio Present. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambakwatu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena sound horeg menimbulkan polemik. MUI Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram karena sound horeg dinilai mengganggu. MUI Provinsi Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg patuhi fatwa MUI. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak sedikit pula warga yang berselisih saat rombongan sound horeg melintasi wilayah mereka. Salah satunya pada acara karnaval bersih di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, sempat terjadi perselisihan antara warga dengan komunitas sound horeg. Warga meminta untuk mengecilkan volume suara dikarenakan terdapat warga yang sedang sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kamera warga merekam dugaan penelantaran pasien miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat. Videonya pun viral di media sosial. Kejam sekali sih, Bu, Rumah Sakit Gunung Jati, Bu. Orang lagi pemulihan, recovery. Sebuah video yang merekam dugaan penelantaran pasien miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon viral di media sosial. Tampak seorang pria terbaring lemas dengan kondisi memprihatinkan. Disebut tak diberi makan selama 3 hari lantaran tak mampu membayar biaya administrasi rumah sakit. Manusianya gimana, Pak? Dari pagi nggak makan tuh, Pak.
sampai lemes. Sementara pihak rumah sakit mengaku pasien datang dengan tidak dilengkapi BPJS sehingga dianggap pasien umum. Namun begitu lantaran perlu adanya penanganan serius, pasien tetap dilayani sesuai dengan prosedur. Awal sudah teridentifikasi bukan pasien peserta BPJS. Mulai hari Senin itu juga petugas kami, pegawai kami maupun MPP sudah berkomunikasi, tapi kebetulan yang menunggu pasien tersebut adalah orang tua laki-lakinya. Lantaran pasien ternyata dari keluarga tidak mampu, pihak rumah sakit kemudian memperbolehkan pulang pasien tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD nekat menyegel ruang kelas dan melakukan perusakan fasilitas sekolah SMP PGRI di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, seluruh siswa terpaksa belajar di teras sekolah. Puluhan siswa-siswi terpaksa belajar di teras sekolah akibat ruang kelas dikunci sepihak seorang anggota DPRD DKB di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara. Pihak sekolah mengaku tidak tahu penyebab penyegelan ini dan tidak berani membuka segel. Tak hanya penyegelan, sejumlah fasilitas sekolah juga dirusak, bahkan fondasi bangunan sekolah juga turut jadi sasaran perusakan. Akibat kejadian ini, siswa-siswi hanya berharap ruang kelas biasanya digunakan kembali agar proses pembelajaran mengajar tidak terganggu. Biasa di pondok, biasanya di kelas. Kira-kira harapannya, Dek, untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segalanya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah dan wali murid berharap pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini demi masa hak-hak pendidikan anak-anak. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonafa, iNews melaporkan. Pemirsa, masuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah tanah air hanya mendapatkan sedikit siswa. Ya, seperti yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemirsa, sekolah hanya memiliki 2 siswa baru. Memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya memiliki 2 siswa baru. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun lalu, di mana sekolah masih mendapatkan 7 siswa. Saat ini sekolah hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah unggulan dan swasta. Pihak sekolah menyebut sudah melakukan berbagai upaya agar banyak anak yang bersekolah di SDN Negeri 10 Krandegan, termasuk berkoordinasi dengan komite hingga kunjungan ke rumah warga sekitar. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya hari-hari di awal-awal pembelajaran 1 minggu itu biasanya masih ada tambahan. Kami masih menunggu dari pihak masyarakat mungkin yang kebetulan anak-anaknya belum mendapatkan sekolahan. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Sekolah Dasar Negeri 27 Kauman tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Wahyu Irzata tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah tetap memastikan tak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di dekat perkantoran dan pasar menjadi faktor murid SD semakin sedikit. Hal ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Dari Banjarnegara dan Solo, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Septiantoro, iNews melaporkan.